AS adalah pendiri pondok pesantren tersebut. Para warga nyatanya tidak tahan lagi karena AS masih bebas berkeliaran. Padahal isu pelaporan dirinya melakukan pelecehan seksual pada santri-santrinya sudah santer tersebar. Warga pun menuduh AS melarikan diri serta mempengaruhi para korban untuk tutup mulut di hadapan penyidik. Dengan adanya aksi geruduk massa itu, polisi pun lagi-lagi tidak tegas dengan tidak menahan AS. Pernyataan terbaru dari Kapolres Pati Kombes Jaka Wahyudi menyebut bahwa pelaku tidak melarikan diri. Kok kayaknya seolah-olah polisi ini ngasih kabar baik. Seolah-olah kita tuh wajib bersyukur bahwa orang yang diduga melakukan kejahatan serius tetap tinggal di tempatnya tanpa kejelasan kapan akan benar-benar diproses secara hukum. Pertanyaannya bukan lagi soal pelaku tuh kabur atau enggak, tapi soal mengapa sih prosesnya terasa jalan di tempat. Kedua, korban dalam posisi lemah. Mereka umumnya adalah anak yatim piatu yang tidak mampu secara ekonomi. Tersangka memanfaatkan kerentanan tersebut dengan menyediakan sekolah gratis, namun ternyata tidak gratis. Para korban harus membayar dengan rasa trauma yang mendalam dari figur yang seharusnya paling memahami dalil Tuhan dalam hal melindungi dan membantu sesama, terutama anak yang tidak lagi memiliki orang tua sebagai pelindung. Pada akhirnya pertanyaan yang tersisa itu sederhana. Apakah hukum akan benar-benar ditegakkan? Atau kita hanya akan kembali disuguhi drama panjang dengan ending yang menggantung? Atau sedikit sarkasme yang mungkin terasa pahit? Mungkin keadilan memang tidak lambat, hanya sedang memilih jalur yang sangat-sangat memutar. Salam Sobat Media Indonesia, jumpa lagi di The Editors. Kasus dugaan pencabulan di sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah kembali menampar wajah publik. Bukan karena kejutannya, melainkan karena pola yang terasa semakin sering terdengar. Ada puluhan korban, dan pelaku adalah sosok yang seharusnya menjadi panutan. Dan seperti biasa, proses hukumnya berjalan dengan kecepatan yang menguji kesabaran. Laporannya sudah masuk sejak 2024. Kita sekarang ada di tahun 2026. 2 tahun, bukan waktu yang singkat untuk sekedar mengumpulkan bukti. Apalagi jika korban disebut mencapai puluhan orang. Parahnya kasus ini justru terungkap ke permukaan akibat aksi demonstrasi besar-besaran dari warga sekitar lokasi pondok pesantren yang jengah dengan aksi pelaku berinisial AS. AS adalah pendiri pondok pesantren tersebut. Para warga nyatanya tidak tahan lagi karena AS masih bebas berkeliaran. Padahal isu pelaporan dirinya melakukan pelecehan seksual pada santri-santrinya sudah santer tersebar. Warga pun menuduh AS melarikan diri serta mempengaruhi para korban untuk tutup mulut di hadapan penyidik. Dengan adanya aksi geruduk massa itu, polisi pun lagi-lagi tidak tegas dengan tidak menahan AS. Pernyataan terbaru dari Kapolres Pati Kombes Jaka Wahyudi menyebut bahwa pelaku tidak melarikan diri. Kok kayaknya seolah-olah polisi ini ngasih kabar baik. Seolah-olah kita tuh wajib bersyukur bahwa orang yang diduga melakukan kejahatan serius tetap tinggal di tempatnya tanpa kejelasan kapan akan benar-benar diproses secara hukum. Pertanyaannya bukan lagi soal pelaku tuh kabur atau enggak, tapi soal mengapa sih prosesnya terasa jalan di tempat. Dalam banyak kasus serupa ada pola yang sulit diabaikan. Pelaku adalah figur yang berpengaruh, tokoh agama, pengasuh pesantren, atau seseorang dengan jaringan sosial yang kuat sehingga penanganannya sering menjadi lebih hati-hati. Tapi kata hati-hati di sini tentu saja bisa ditafsirkan secara luas. Dari kehati-hatian profesional hingga kehati-hatian yang terlalu berhati-hati untuk menyentuh sesuatu yang sensitif. Lambannya penanganan kasus kekerasan seksual seringkali juga diduga dipengaruhi oleh relasi kuasa. Korban yang berada di posisi lemah, sementara pelaku memiliki otoritas, baik secara sosial maupun simbolik. Dalam konteks pesantren, relasi ini bahkan lebih kompleks, dibungkus dengan kepercayaan, religiusitas, dan ketaatan. Dalam kasus pelecehan di pondok pesantren di Pati, tersangka AS mengklaim dirinya keturunan Nabi, sehingga apa yang dilakukan disebut halal. Kedua, korban dalam posisi lemah. Mereka umumnya adalah anak yatim piatu yang tidak mampu secara ekonomi. Tersangka memanfaatkan kerentanan tersebut
dengan menyediakan sekolah gratis. Namun ternyata tidak gratis. Para korban harus membayar dengan rasa trauma yang mendalam dari figur yang seharusnya paling memahami dalil Tuhan dalam hal melindungi dan membantu sesama, terutama anak yang tidak lagi memiliki orang tua sebagai pelindung. Di sisi lain, anggota DPR dari Komisi 3 Abdullah menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh agama. Hukum harus berdiri di atas semua golongan. Pernyataan itu terdengar tegas dan seperti banyak pernyataan tegas lainnya, tapi akan lebih meyakinkan jika diikuti dengan realitas yang sama tegasnya. Pertanyaannya kemudian mengarah pada isu yang lebih sensitif. Apakah ada backing? Istilah ini memang tidak mudah dibuktikan, tapi juga tidak pernah benar-benar hilang dari percakapan publik. Ketika sebuah kasus besar berjalan lambat tanpa alasan yang transparan, ruang spekulasi otomatis kan muncul. Di ruang itulah kepercayaan publik perlahan-lahan terkikis. Padahal secara hukum, kerangka penanganannya sudah jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan perbuatan cabul dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda hingga miliaran rupiah. Jika pelaku adalah pendidik atau pengasuh, hukumannya bisa lebih berat. Belum lagi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait pemerkosaan dan pencabulan yang juga memberikan ancaman pidana berat. Terlebih jika dilakukan terhadap lebih dari satu korban. Dalam kasus dengan puluhan korban, kita tidak lagi berbicara tentang penyimpangan individu semata. Melainkan ini bisa disebut kejahatan sistematis yang seharusnya ditangani dengan keseriusan ekstra. Namun lagi-lagi hukum di atas kertas seringkali jauh lebih cepat daripada hukum di lapangan. Kasus di Pati ini juga bukan yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, publik disuguhi serangkaian kasus serupa di berbagai daerah dengan pola yang hampir identik. Pelaku berstatus pengasuh atau tokoh agama. Korban adalah santri. Dan penanganan awal yang cenderung lambat atau bahkan tertutup. Seolah-olah ada skenario yang berulang, hanya dengan nama dan lokasi yang berbeda. Lambannya proses hukum bisa memperparah trauma korban. Ketika keadilan terasa jauh, korban tidak hanya harus memulihkan diri dari kekerasan yang dialami, tetapi juga dari rasa diabaikan oleh sistem yang seharusnya melindungi. Dalam konteks ini, waktu bukan sekedar angka. Ia menjadi bagian dari luka. Di tengah semua ini, publik tentu berharap. Bukan sekedar klarifikasi, bukan sekedar pernyataan bahwa pelaku tidak melarikan diri, melainkan ada langkah konkret yang menunjukkan bahwa hukum sedang berjalan. Karena jika enggak, kita akan terus berada dalam siklus yang sama. Terkejut, marah, lalu perlahan terbiasa aja. Dan mungkin itu yang paling berbahaya. Bukan kejahatannya saja, tapi kemampuan kita untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah biasa. Pada akhirnya pertanyaan yang tersisa itu sederhana. Apakah hukum akan benar-benar ditegakkan? Atau kita hanya akan kembali disuguhi drama panjang dengan ending yang menggantung? Atau sedikit sarkasme yang mungkin terasa pahit? Mungkin keadilan memang tidak lambat, hanya sedang memilih jalur yang sangat-sangat memutar.